viral Pak Luhut dan Mas Elon. Mas atau Mas Elon ya? Tiba-tiba pidato di Water Forum. Tapi jualan Starlink. Belum jadi investasi. Dia memang belum mau investasi saat ini. Di mana saja. Jadi saya ulangi di mana saja. Karena memang dia punya mobil itu agak oversupply. Tapi kita juga appetite-nya untuk masuk ke Tesla itu juga sekarang ya udah agak kurang. Karena ada BYD. Dan BYD kita lihat kualitasnya juga bagus, harganya juga murah, modelnya juga bagus. Dan sudah mulai construction di daerah mana, Kerawang sana. Nah, jadi dia ada 108 hektar. Di sana udah mulai jalan. Makanya waktu kami makan siang, lantas sama dia tanya, kamu bicara-bicara terus mengenai Starship itu, SpaceX, Starship-nya dia. Itu kalau pergi ke Mars itu one way ticket atau gimana gitu? Dia langsung ketawa. Nah, dia nggak bisa jawab. Karena kalau one way ticket siapa yang mau pergi? Ya kan pergi sana nggak bisa balik ke dunia lagi kan gitu. Wah, dia ketawa-ketawa. Terus kemudian saya tanya lagi, kamu tuh kan punya Grok itu dia punya apa? AI ya, center gitu. Yang baru di IPO kemarin, dia dapat 18 miliar dolar berapa itu? Nah, anak-anak muda Indonesia itu sedang membuat Erokai. Itu AI center juga di Bali. Nah, terus saya bilang sama dia, Elon, kau mau nggak masuk di sini? Gitu. Jadi namamu kami taruh di founder jadi di ini. Dia tuh udah tahu of the blue langsung, oke, gitu. Sounds good. Jadi dia bilang, teman saya yang ada siapa Edward itu bilang, setelah ini selesai dia bilang, ini orang gila apa? Kenapa? Biasanya dia kalau nama dia dipakai, dia mesti tanya lawyernya, ininya segala macam gitu. AI Center ini tadi pendidikan, data, batik, data mengenai kebudayaan dan sebagainya yang itu 4 pera istilahnya, pera. Itu sudah besar sekali. Dia mau nggak kalau ini kita masukkan dengan Grok gitu? Dia bilang boleh kita bicara. Jadi kami nanti akan zoom lagi sama dia untuk ini. Ya, jadi itu dengan dia dan kemudian ya kita masih janjian nanti untuk melihat yang lain. Nah sebenarnya kalau Starlink ini ada orang suka marah bilang nih kenapa boleh? Lah ya kan kalau murah biarin aja, biar bersaing. Kecuali dia lebih mahal kan tidak gitu. Jadi Telkom pun manapun ya Pak Jokowi itu inginnya semua bersaing supaya memberikan servis yang lebih bagus pada publik. Nah kalau ini terjadi sekarang sudah mulai jalan, maka pendidikan akan lebih bagus dan kemudian kesehatan, pelayanan kesehatan pasti akan lebih bagus karena dengan adanya Starlink ini tadi kita blind spotnya akan makin kurang. Nah kalau blind spot makin kurang, komunikasi kita bisa lebih bagus lagi ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan servis kesehatan dan juga servis pendidikan. Seperti nanti makan bergizi, seperti SMA unggul, seperti ya banyak kegiatan-kegiatan lain. Listrik kenapa nggak diprivatisasi juga sekalian Pak, kayak Starlink itu Pak? Listrik kan juga susah, sebagian daerah lebih basic lagi daripada internet tuh Pak. Ya, kalau kompetisi terjadi di situ kan bisa jadi lebih. Iya, saya kira kan nanti ke sana arahnya. Ya, saya pikir ya semua kita mesti bikin kompetisi supaya memberikan servis yang terbaik pada publik gitu. Jadi jangan ada berpikir monopoli berpuluh-puluh tahun misalnya dalam listrik ataupun tadi mengenai telco ini, nggak boleh dong. Ya harus saya bersaing, kamu bikin, aku bikin, saing, kamu kasih servis dengan aku lebih bagus, ya kamu yang menang, saya kalah gitu. Kalau teknologi, kan perkembangannya super cepat itu. Kau harus siap-siap juga untuk tadi hadapin kompetisi, otherwise orang nggak dari kamu lari ke tempat lain. Jadi dalam bidang teknologi ini cepat returnnya, tapi cepat juga tadi harus perbaikan upgrade daripada teknologinya. Ini kan bisa mengancam perusahaan-perusahaan telco dalam negeri Pak, terutama yang selama ini menjadi backbone ekonomi nasional. Ya, memang pertanyaan oligarki Pak, saya akui. Sebenarnya kita mau memberikan kesempatan yang sama buat semua orang. Dan itu saya kira akan memberikan juga servis yang bagus pada rakyat banyak. Yang paling diuntungkan siapa sih? Ya masyarakat kan. Ya kalau kamu nggak bisa berkompetisi ya salahmu. Tetapi tugas pemerintah memberikan services yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jadi sekarang ini misalnya orang yang kesehatan karena tadi Starlink kan costnya jauh lebih murah tuh daripada telco-telco lain. Itu di daerah terpencil dia bisa mendapatkan advice dari dokter yang berpengalaman di Jakarta. Sampai pada titik nanti operasi juga dari jarak jauh bisa dilakukan dari Jakarta. Tanpa harus ada dokter di daerah-daerah tersebut kan bisa, ya.
Jadi kira-kira apa yang mau Bapak katakan kepada Pak Andre Rosiade ini? Ya, enggak usah khawatir. Titipan oligarki. Sekarang nggak perlu ada BTS-BTSan, sudah ada Starlink. Dan teknologi ini banyak akan merubah persepsi cara berpikir kita ke depan ini.